Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Epi Setia Oktaviani dari SI 2018B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas dari mata kuliah praktikum perancangan berorientasi objek, yaitu membuat rancangan UML diagram untuk studi kasusnya sendiri atau objeknya sendiri. Saya memilih objek klinik. Berikut studi kasusnya. Jadi ada seorang dokter umum, dia membuka klinik praktik mandiri di suatu tempat. Proses pelayanan pada klinik ini masih menggunakan sebuah sistem yang manual. Setiap ada pasien yang diperiksa, dokter atau petugas harus mendata satu persatu dengan mengacu pada kartu periksa pasien, sehingga dalam operasional sehari-hari mereka sering mengalami kesulitan dalam mendata pasien dan diagnosa pasien. Juga menyebabkan pengolahan data pendaftaran menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, pencatatan perawatan rekam medis pasien juga masih menggunakan media buku, di mana data rekam medis itu sendiri disimpan dalam sebuah rak penyimpanan. Artinya, semua kegiatan itu dilakukan tanpa bantuan komputer, sehingga dapat mengakibatkan catatan dari berbagai data hilang atau rusak. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan merancang sebuah sistem informasi klinik, lebih dikhususkan kepada pencatatan rekam medisnya, dengan menggunakan model perancangan UML diagram. Baik, lanjut saja ya. Untuk yang pertama ini di sini ada perancangan dengan menggunakan use case diagram. Nah, untuk aktornya sendiri dalam use case diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu ada pasien, bagian obat, dokter, serta petugas atau admin. Nah, di sini juga terdapat use case-nya ya, atau kegiatannya itu ada login, pendaftaran, pencatatan rekam medis dan resep obat, transaksi dan pengambilan obat, serta laporan. Nah, untuk tanda panahnya ini sendiri, ini merupakan relasi atau aktor ini berhubungan dengan use case apa saja sih, gitu. Seperti yang terlihat di sini ya, untuk pasien dia berhubungan dengan use case pendaftaran, pencatatan rekam medis dan resep obat, kemudian transaksi dan pengambilan obat. Dan untuk petugas admin sendiri dia dengan login, pendaftaran, pencatatan rekam medis dan resep obat, serta laporan. Untuk dokter, dia berrelasi dengan atau dia akan melakukan atau bertanggung jawab dalam kegiatan pencatatan rekam medis dan resep obat serta laporan. Dokter juga bisa login. Kemudian di sini ada bagian obat. Bagian obat dia bertanggung jawab dalam transaksi dan pengambilan obat. Itu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk gambaran use case diagramnya sendiri. Dan next selanjutnya yaitu ada activity diagram. Baik. Nah, di sini untuk activity diagram sendiri, di sini saya membuat 5 ya, ada 5 diagram. Yang pertama itu ada activity diagram login, kemudian laporan, pendaftaran, rekam medis, serta transaksi dan pengambilan obat. Nah, untuk sebelumnya activity diagram sendiri itu merupakan rancangan aliran aktivitas ya, atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan, di mana activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Nah, untuk activity diagram sendiri ini dihubungkannya itu dengan tanda panah dengan mengarah ke urutan aktivitas. Itu. Nah, ini untuk activity diagram sendiri diawali dengan initial state ya, atau start state seperti ini tandanya. Kemudian akan diakhiri dengan end state atau final state seperti ini tandanya. Baik, lanjut saja ya. Ini untuk activity diagram login. Nah, aktornya itu ada admin atau dokter, dia akan berhubungan dengan sistem. Admin atau dokter sendiri itu dia akan melakukan kegiatan menginput username dan password. Nah, jadi untuk yang ada dalam kotak ini merupakan kegiatan yang dilakukan. Kemudian ini tanda panah ini atau transition ini dia akan menghubungkan antar kegiatannya seperti itu. Nah, lanjut. Di sini admin atau dokter dia akan menginputkan username dan password, kemudian sistem dia akan memverifikasi username dan password. Nah, setelah itu di sini terdapat decision atau pemilihan. Jadi apabila
username atau password yang dimasukkan oleh admin atau dokter itu salah, maka akan menampilkan data login salah. Dia akan kembali ke aktivitas yang pertama. Sistem akan menyuruh untuk menginputkan username dan password kembali. Sedangkan apabila loginnya sukses atau benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Seperti itu. Kemudian di sini ada pendaftaran. Untuk pendaftaran sendiri, aktornya ada pasien, petugas atau admin, serta sistem. Nah, untuk dari pasien ke petugas admin ini, di sini saya membuatnya masih yang manualnya ya. Untuk sistemnya itu dari petugas admin ke sistem. Gitu. Jadi diawali dengan pasien, seperti biasa pasien datang ke petugas pendaftaran, kemudian petugas pendaftaran mengisi form pendaftaran, mengisi form pendaftaran, pasiennya mengisi form pendaftaran, kemudian setelah diisi akan diserahkan ke admin. Nah, setelah itu baru nih dari admin atau petugas ini dia akan menginputkan form pendaftaran itu ke dalam sistem. Nah, sistem dia akan mengecek data pendaftaran. Di sini juga ada decision kembali. Nah, apabila data pendaftarannya itu tidak lengkap, maka sistem akan kembali menyuruh untuk menginputkan data pendaftarannya ya, seperti harus lengkap. Apabila data pendaftarannya lengkap, maka data pendaftaran ini akan tersimpan ke database dan kemudian sistem juga akan mencetak kartu pasien. Diakhiri dengan pasien itu dia akan menerima kartu pasien. Nah, jadi untuk activity diagram sendiri untuk pendaftaran di sini saya membuat pasien dari mulai pasien baru ya. Jadi pasien yang belum mempunyai kartu pasien seperti itu. Kemudian di sini ada rekam medis dan resep obat. Activity diagram untuk rekam medis dan resep obat. Ya baik. Dimulai dengan untuk aktornya sendiri itu dokter dengan sistem ya, berhubungan dengan sistem. Dokter dia akan membuka halaman pemeriksaan dokter. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pemeriksaan. Nah, kemudian dokter dia akan memilih pasien yang sudah terdaftar pada antrian pasien dan sistem dia akan menampilkan halaman rekam medis. Kemudian pada halaman rekam medis ini di sini dokter bisa melakukan 2 kegiatan, ada yang mengisi rekam medis seperti riwayat penyakit dan sebagainya. Kemudian dia juga akan mengisi form resep. Ketika 2 kegiatan ini selesai dilakukan, dia di sini terdapat decision ya apakah mau disimpan atau tidak. Apabila tidak disimpan berarti ya aktivitas selesai seperti itu. Apabila dia disimpan maka akan menyimpan perubahan, dokter itu dia akan menyimpan perubahan, kemudian sistem dia akan menampilkan data yang berhasil disimpan. Kegiatan untuk pencatatan rekam medis dan resep sendiri ya berakhir di sini. Kemudian di sini ada transaksi dan pengambilan obat. Nah, baik untuk transaksi dan pengambilan obat sendiri, aktornya itu ada baik untuk activity diagram di transaksi dan pengambilan obat sendiri, aktornya itu ada pasien, bagian obat, serta sistem. Seperti biasa untuk pasien sama bagian obatnya di sini saya buat manual dulu ya untuk per sistemnya dari bagian obat ke sistem. Dari pasien dia akan memberikan kartu pasien, kemudian bagian obat dia menerima kartu pasien. Setelah itu dia akan membuka halaman pendaftaran dan kasir. Sistem dia akan menampilkan halaman dan pendaftaran dan kasir. Kemudian bagian obat akan memilih data pasien sesuai dengan kartu pasien dengan melihat ID-nya atau sebagainya ya, seperti itu. Kemudian sistem dia akan menampilkan resep obat pasien. Nah, di sini ada decision kembali apakah mau dilanjutkan atau tidak. Nah, ketika tidak, maka kita selesai. Ketika dilanjutkan, maka sistem akan menampilkan rincian biaya. Nah, setelah itu, seperti biasa ya, kegiatan pada umumnya, bagian obat akan memberitahu pasien rincian biayanya, kemudian pasien dia akan menerima rincian biaya, kemudian melakukan pembayaran. Nah, di sini, bagian obat dia akan memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pasien. Kemudian sistem akan menampilkan kembaliannya, dan bagian obat akan mengklik button bayar yang ada pada sistem. Setelah itu, sistem dia akan mencetak struk. Oke, setelah selesai, maka bagian obat dia akan memberikan struk dan kartu pasien serta obatnya ke pasien. Oke, diakhiri dengan pasien menerima struk, kartu pasien, dan obat. Untuk activity diagram transaksi dan pengambilan obat sendiri. Selanjutnya di sini ada laporan. Nah, untuk laporan sendiri ini aktornya ada dokter dan sistem ya. Dimulai dengan dokter membuka menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan data laporan, dokter akan memilih laporan, di mana laporan sendiri kan ada laporan pasien, laporan keuangan, dan sebagainya ya. Karena seperti tadi kasus yang saya pakai ini, di sini dokternya itu membuat
membuka praktek mandiri dokter umum. Jadi tidak banyak dokter di klinik ini, cuma satu saja. Kemudian setelah memilih laporan, sistem dia akan menampilkan data laporan dan aktivitas selesai. Mungkin seperti itu ya untuk activity diagram sendiri. Selanjutnya akan lanjut ke kelas diagram. Baik, ini kelas diagram dari kelas diagram yang saya buat ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari tiap-tiap kelasnya serta relasinya pada kelas diagram ini. Yang pertama di sini terdapat kelas person. Dia memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, umur, serta dia memiliki metode pekerjaan. Nah, atribut yang dimiliki pada kelas person ini tipe datanya itu string. Ini merupakan tipe datanya ya. Nah, di bawah tabel person terdapat juga kelas ya. Di sini ada kelas bagian obat, dokter, pasien, petugas atau admin yang masing-masing kelas tersebut memiliki memiliki atribut masing-masing ya, serta metode masing-masing. Seperti pada petugas atau admin, dia memiliki atribut ID petugas admin dengan tipe data string. Metodenya ada olah data, catat rekam medis. Begitupun dengan pasien, ada ID pasien, gejala dengan tipe data string. Metodenya ada berobat. Begitupun sebagainya ya dengan dokter serta bagian obat. Ini merupakan atribut, metode. Seperti itu. Nah, kenapa sih di dokter, di pasien, di petugas atau admin tidak terdapat nama, alamat, nomor telepon? Nah, sebenarnya terdapat ya. Jadi di sini ada tanda panah ini, tanda panah seperti ini. Artinya ini merupakan tanda panah generalisasi, artinya bahwa kelas person ini merupakan induk kelas dari kelas bagian obat, dokter, pasien, serta petugas atau admin. Nah, jadi di sini juga terdapat inheritance. Jadi setiap atribut atau metode yang terdapat pada kelas person ini bisa diturunkan ke kelas ke kelas obat, dokter, pasien atau petugas atau admin. Jadi ini induknya, induk kelasnya, dan ini sub kelasnya gitu. Jadi setiap atribut atau metode yang ada pada kelas person semuanya itu juga terdapat di kelasnya ini, petugas admin, pasien, dokter, dan bagian obat. Nah, karena di sini terdapat tanda-tanda generalisasi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mungkin akan menjelaskan mengenai relasi ya dari tiap kelasnya. Pertama itu ada petugas atau admin. Dia berrelasi dengan registrasi, rekam medis ya. Untuk petugas admin atau relasinya itu, jadi petugas admin ini dia bisa menangani banyak registrasi karena pastinya kan banyak. Sedangkan registrasi itu hanya ditangani oleh satu petugas atau admin seperti itu. Kemudian untuk rekam medis juga sama ya. Petugas admin itu dia rekam medis itu hanya bisa dicatat atau ya bisa dicatat oleh satu petugas admin. Petugas admin dia bisa mencatat beberapa rekam medis atau bisa melihat beberapa rekam medis dari pasien. Kemudian untuk kelas pasien, relasinya itu ada dengan resep, dengan registrasi serta dengan pembayaran ya. Untuk dengan pembayaran sendiri, di sini pembayaran itu dia bisa dimiliki oleh banyak pasien. Sedangkan pasien itu dia hanya masing-masing pasien itu dia hanya bisa memiliki satu pembayaran ya. Itu satu kali pembayaran untuk satu kali berobat. Untuk resep, begitupun dengan resep, pasien itu hanya memiliki satu resep. Masing-masing pasien hanya memiliki satu resep, sedangkan resep bisa dimiliki oleh banyak pasien. Kemudian dengan registrasi pun sama ya. Untuk registrasi itu bisa oleh banyak pasien, sedangkan pasien itu hanya memiliki satu registrasi, hanya sekali registrasi gitu, seperti itu. Kemudian ada dokter, relasinya dokter ada dengan rekam medis, dengan resep. Nah, di sini dokter dia bisa menuliskan banyak rekam medis. Karena dokter memiliki banyak pasien, sedangkan rekam medis sendiri itu hanya ditulis oleh satu dokter. Gitu. Jadi studi kasus yang saya gunakan ya. Kemudian begitupun dengan resep. Resep hanya bisa ditulis dengan satu dokter, tapi dokter bisa menuliskan banyak resep.
Setelah itu ada bagian obat ya. Bagian obat ada dengan pembayaran dan dengan obat. Dimana bagian obat dia bisa mengelola banyak pembayaran, sedangkan pembayaran hanya dikelola oleh satu orang pada bagian obat. Seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai kelas diagram. Selanjutnya ada sequence diagram ya. Oke. Jadi di sini sequence diagram yang saya buat itu ada 3 ya, ada login, ada pembayaran, ada rekam medis. Di sini untuk rekam medis itu merangkap dengan resep obat. Tapi sebelumnya untuk sequence diagram sendiri merupakan diagram yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau sistem itu berinteraksi ya satu sama yang lain. Jadi untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek juga interaksi antar objek. Nah, dalam sequence diagram sendiri di sini terdapat aktor. Ini simbol untuk aktor. Kemudian ini untuk objeknya ya atau kelasnya ada halaman untuk di login sendiri ada halaman login, validasi user dan database. Kemudian di sini ada arah panah yang menunjukkan bahwa ini tuh message-nya dari kegiatannya, menggambarkan aktivitas dari objeknya ya. Seperti itu. Mungkin hanya saja ke penjelasan untuk login sendiri. Di sini ada akornya dokter. Dokter dia akan mengklik tombol login. Kemudian dia akan memasukkan username dan password pada halaman login. Nah, kemudian sistem akan memvalidasi username dan password. Nah, dalam proses memvalidasi ini, dia akan mencari username dan password di database. Apakah match atau tidak. Nah, ketika username atau password tersebut ditemukan ya, match artinya benar, maka sistem akan menampilkan bahwa user login itu sukses. Dan di halaman login dia akan admin atau dokter akan menerima notifikasi bahwa login sukses, kemudian akan menampilkan halaman utamanya seperti itu. Kemudian ada rekam medis, di sini mencakup dengan resep obat juga ya. Nah, aktornya itu ada dokter, kemudian ada kelasnya atau objeknya itu ada menu utama, rekam medis serta database ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatannya. Pertama, dokter dia akan memilih menu rekam medis, kemudian dia akan melakukan kegiatan menambah pemeriksaan. Nah, kemudian sistem akan menampilkan menu pemeriksaan dan dokter dia akan melakukan kegiatan isi rekam medis pasien serta isi resep obat pasien. Di sini terdapat pilihannya di mana dokter bisa membatalkan atau apabila membatalkan ya maka akan menampilkan halaman utamanya atau data tersebut akan disimpan. Ketika disimpan maka data tersebut akan masuk ke dalam sebuah database. Jadi data yang ada di database sendiri di sini akan bertambah. Akan kembali ke database ya, yang ini lagi. Nah, kemudian sistem akan menyimpan rekam medis yang sudah diinputkan oleh dokter, seperti itu. Kemudian ada pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, aktornya itu ada bagian obat, dan kelas atau objek sendiri ada halaman utama, pembayaran, serta ada database ya. Nah, di sini bagian obat, untuk sequence diagram sini saya langsung membuat dari bagian obat ke sistem ya. Nah, bagian obat di sini dia akan menginputkan ID pasien atau sesuai dengan kartu pasiennya yang ada ya. Kemudian sistem itu dia akan mencari ID pasien yang diinputkan oleh bagian dokter dalam sebuah database. Nah, ketika dalam database-nya ada nih, maka dia akan memberikan terkonfirmasi database-nya. Jadi membalas pesannya. Setelah mencari, dia membalasnya bahwa data terkonfirmasi. Kemudian sistem dia akan menampilkan data pasien seperti nama, rincian biaya dan sebagainya ya. Kemudian bagian obat dia akan menginputkan data bayarnya. Dia akan menginputkan data bayar, kemudian sistem akan menyimpan ya ke database. Kemudian di sini database dia mengirim pesan balik lagi yaitu terkonfirmasi. Oke, sudah dikonfirmasi pembayarannya. Kemudian nanti sistem akan menampilkan rincian
rincian biaya yang sudah dibayar ya. Artinya seperti pembayarannya gitu, bahwa pembayaran itu sudah sukses. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan atau presentasi dari saya mengenai perancangan UML diagram sistem informasi klinik, atau khususnya itu tempat praktek mandiri dokter umum dengan menggunakan perancangan UML diagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.